Iya, Nah, itu. kalau RPP itu kan barangkali nanti Bapak Ibu ngupload gitu ya, yang untuk RPL, RPP-nya yang lengkap. Ini kan LK kan contoh lembar kerja, sekedar contoh gitu ya. Bagusnya kan lengkap. Kalau yang nuruti Permen susunan yang 22 nomor 22 tahun 2016 itu Permendikbudnya ada di dalamnya tentang penyusunan RPP. Di antaranya ada kompetensi dasar ya, KD, indikator tujuan. Jadi urutannya KI dulu, kemudian KD, kemudian breakdown indikator, terus baru tujuan. Terus ada materi gitu. Nah ini kan tujuan ya, jadi nggak lengkap gitu kan tujuan. Memang di LK-nya jadi nggak nyalakan ya, ibu nggak nyalakan, ini sesuai LK gitu ya. Posisi tujuan ada di atas. Kalau yang rujukan nomor 22 tahun 2016 itu tujuan itu setelah indikator gitu ya. Kalau kita membuat ini pakai yang lengkap enggak. Kalaupun pakai yang ini mangga gitu, tidak disalahkan karena sesuai LK. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, ini kan setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, berdasarkan kurikulum 13, kalau tujuan pembelajaran ini mengacu 13 itu harus 4 unsur. Ada behavior, ada audien itu siswa atau peserta didik ya. Ya, kemudian ada nggak sini? Nah, ini ada audien ya. Kemudian ada behavior. Diharapkan mampu menyebutkan. Nah, ini behavior tinggal laku. Berarti A, B sudah ada. Kondisi setelah berakhirnya kegiatan belajar. Berarti kondisinya umum ini kegiatan pembelajaran. Kemudian di sini dapat menyebutkan tanda-tanda balik menurut fikih. Berarti di sini hanya ABC adanya. Unsur negerinya belum ada. Ya, itu. Itu kalau di review tadi kan Bu Isnovi bilang mereview yang sudah ada. Nah, ini jadi review yang lengkap yang ada RPP-nya. Ini indikatornya. Ya, indikator itu breakdown dari KD. Kemudian kegiatan pembelajarannya ini membuka pembelajaran, memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, memperlihatkan kesiapan, guru bertanya, guru mengadakan kemampuan awal, tes ya, menyampaikan tujuan kegiatan pembelajaran, kali ini menjelaskan ini tahapan kegiatan dicampur ya. Ini lengkap. Ada kalimat memotivasi siswa enggak? Belum ada Bu Haji kayaknya. Belum ya? Berarti tinggal satu memotivasi. Jadi baik kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka di situ ya doa sih istilahnya biasa ya, doa, baca surat. Kemudian yang pentingnya menyampaikan materi pembelajaran, tujuan, kemudian tahapan, kemudian asesmen ya, teknik asesmen yang dilaksanakan gitu. Oke, kita lanjut. Kegiatan inti sesuai ya, orientasi peserta didik, yang keduanya orientasi peserta kelas, terus ini sintak ketiga, keempat, penutup, membuat resume. Membuat resume dengan menyimpulkan sama enggak? Sama Bu Haji. Sama enggak? Sama. Nah, tapi kalau resumenya itu titik beratnya ketulis apa kelisan? Ketulis. Iya. Tulisan. Ya, jadi kalau menyimpulkan peserta didik menyimpulkan materi pelajaran bersama guru. Itu kalimatnya tuh begitu. Kalau meresum itu bisa satu pihak. Ya, kalau menyimpulkan dibantu guru itu berdua itu. Jadi gurunya menguatkan. Jadi kalimatnya menyimpulkan aja. Menurut Ibu sih begitu. Meresum itu khusus buat resume. Kayak peserta PPG kan membuat resume tuh. Dari modul 9 misalnya. Gitu. Nah, kalau menyimpulkan kan ibarat PowerPoint-nya PPT itu. PPT-nya ibaratnya tuh. Poin-poinnya
menyimpulkan yang penting-pentingnya gitu ya. Oke. Nah, ini sudah di TTD, ini modul ajarnya. Nah, ini profil Pancasila, ini kan semuanya 6 tuh. Termasuk rahmatan lil alaminya ini ada 5. Itu ya. Cukup ya. Ini Ibu sudah mulai mau OTW nih. Monggo Pak Dokter, barangkali mau ini saya izin nanti keluar. Monggo Bu. Saya kira begini ya. Karena saya juga baru keluar dari kelas ini. Pangapunten kula izin keluar ya Pak Dokter. Ya, monggo. Nanti kalau udah nyampe rumah insya Allah masuk lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama terima kasih sudah 12 modul ya masuk di tugas. Berarti ada sekitar 4 modul lagi yang belum dibuat oleh peserta dan oleh teman-teman kita ya. Yang kedua, kewajiban modul itu 2 ya. Pertama modul 1, yang kedua modul 2. Saran saya modul 1 dan modul 2 itu berbeda ya, berbeda. Substansi materinya berbeda. Kalaupun misalnya substansi materinya sama, tetapi berbeda dari sisi tujuan. Nah, misalnya. Jadi modul pertama misalnya menggunakan problem based learning, nah, yang kedua problem project based learning. Kalau problem based learning modul pertama berarti kan itu fokus kepada keterampilan kognitif nantinya, critical thinking ya, creative thinking begitu. Kalau problem based learning, nah, problem based learning ini bisa dipergunakan untuk pada materi atau topik yang sama, tetapi dengan tujuan yang fokus kepada misalnya siswa mengidentifikasi gitu kan, siswa memahami, atau misalnya siswa untuk mengkontekstualisasi, bisa seperti itu. Nah, bisa juga modul 2 itu materi sama tetapi dengan tujuan berbeda. Nah, tujuan berbeda itu misalnya yang fokus kepada keterampilan. Nah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan di modul 2 ini karena tujuannya adalah keterampilan, pakai project based learning. Kalau project based learning berarti misalnya ada kegiatan-kegiatan project yang dibuat oleh siswa, dibuat oleh peserta. Misalnya siswa mampu mendemonstrasikan tulisan Asmaul Husna. Nah, berarti kan pendekatannya project based learning tuh. Nah, siswa disuruh membuat apa gitu kan yang terkait dengan produk keterampilan siswa. Kalau problem based learning dalam konteks Asmaul Husna misalnya siswa mampu apa istilahnya itu, kalau Asmaul Husna di kelas 1-2 ya paling begini, siswa itu problem based learningnya adalah menggabungkan gambar atau menggabungkan daftar hikmah dengan dengan Asmaul Husna terkait. Nah, begitu kan? Paham nggak? Menggabungkan Asmaul Husna dengan daftar hikmahnya. Misalnya Ar-Rahman hikmahnya itu satu apa. Tapi kemudian dicampur dengan hikmah misalnya Al-Qahar, hikmah apa. Atau menggabungkan gambar, gitu kan? Gambar yang mengandung hikmah tertentu dengan Asmaul Husna. Nah, itu dalam problem based learning di Asmaul Husna. Kalau project based learning di Asmaul Husna, itu bisa membuat kaligrafi, Pak. Bisa membuat kolase, bisa menulis, pokoknya yang kreatif lah. Ininya begini, perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan yang lain itu adalah, pertama kurikulum Merdeka itu model pembelajarannya adalah kolaboratif. Yang kedua pendekatannya adalah BBA. BBA itu artinya apa? Belajar berbasis aktivitas. Ya. Bukan BAB, Mas Rizal, BAB lain. BBA, ya BBA itu artinya apa? Belajar berbasis aktivitas. Belajar berbasis aktivitas itu biasanya diwujudkan di kurikulum Merdeka di dalam 3 metode. Pertama adalah PBL, Problem Based Learning, yang kedua PJBL, Project Based Learning, dan yang ketiga Differentiated Learning. Nah, begitu. Jadi itu inti dari apa? Itu inti dari pembelajaran di kurikulum Merdeka.
Itu yang pertama dari sisi pendekatan pembelajaran. Jadi sekali lagi 2 modul itu boleh disarankan materi berbeda atau 2 modul itu materi sama tetapi proses pembelajaran yang berbeda karena membidik tujuan yang berbeda. Nah begitu ya. Yang PBL karena tujuan kognitif, misalnya kalau PJBL karena tujuan psikomotor ya, tujuan psikomotor yang berupa produk lah kira-kira seperti itu. Yang kedua, penyajian modul itu enaknya pakai ilustrasi, Mas Aang. Pakai ilustrasi. Misalnya ketika orientasi masalah dengan pendekatan PBL ada ilustrasinya. Ilustrasinya apakah misalnya siswa mikir gitu kan, pegang dahi, bukan pegang perut. Kalau ilustrasinya pegang perut, siswa itu lapar gitu. Jadi harus pegang dahi misalnya kan gitu. Jadi indah kalau misalnya modul itu disertai dengan ilustrasi-ilustrasi ya. Ilustrasi-ilustrasi. Kemudian secara keseluruhan dari yang saya review sudah memenuhi syarat kok. Hal-hal yang kecil dan teknis itu saya kira cukup, nggak masalah ya. Kalau hal teknis juga diatur-atur yang nggak merdeka lagi dong gitu. Gitu. Jadi hal-hal teknisnya itu biasa. Tapi yang paling penting adalah strukturnya udah selesai lah. Udah bagus. Kecuali mungkin Pak Mustofa ya baru satu itu itunya tugasnya ya. Baru satu tugasnya. Pak Mustofa siapa namanya tadi? Bukan Pak Mustofa, Pak Mustofa Lutfi ya. Ada nggak Pak Mustofa Lutfi? Pak Mustofa Lutfi ditambah ya tugasnya ya. Jadi beruntung kalau misalnya yang sudah 2 modul, kan ada di situ di lembar kerja pertama itu ada modul 1, modul 2. Beruntung kalau yang sudah buat 2 modul. Nah, yang masih belum 1 modul berarti tambah 1 lagi. Tambah 1 lagi. Secara keseluruhan dari sisi elemen sudah terpenuhi, dari sisi persyaratan gitu kan, pendekatan, profil pelajar Pancasila, lalu lain sebagainya sudah terpenuhi. Hanya mungkin yang paling penting adalah soal penyajian harus lebih rapi gitu kan. Harus lebih rapi, lalu kemudian cover diperbaiki lagi, terutama untuk nanti PPL ya, dan untuk ujian kinerja itu harus lebih rapi lagi. Karena apa? Karena instrumen kan sudah dibuat ya, instrumen tinggal plok-plok saja kan, karena instrumen kan sudah dibuat. Jadi yang justru mungkin yang paling penting itu membuat style modul ini lebih menarik lah, dengan ditambah gambar-gambar. Kemudian siklus ya, atau sintak. Sintak PBL itu harus diperhatikan. Pertama kan orientasi masalah. Orientasi masalah itu kan bisa 2. Pertama orientasi masalahnya itu bisa dari siswa. Yang kedua bisa dari ibu guru. Nah ketika orientasi masalah dari siswa, itu kan nggak mungkin misalnya kalau kelas rendah ya di SD itu. Nah boleh jadi kalau kelas rendah di itu orientasi masalahnya misalnya dari guru. Dan harus sesuai dengan tugas perkembangan anak usia rendah orientasi masalahnya. Ya harus berbasis operasional konkret lah. Kan seperti itu dari sisi tugas perkembangan. Yang kedua berarti kan penetapan masalah ya, penetapan masalah. Jadi orientasi masalah lalu penetapan masalah gitu kan. Penetapan masalah itu kan bisa identifikasi dalam bahasa kita. Yang ketiganya misalnya ada solusi alternatif gitu kan. Jadi siswa dikasih pilihan. Gitu. Yang keempat penetapan solusi, yang kelima ya penyajian. Saya kira siklusnya sudah saya buat itu secara deskripsinya di modul itu, tinggal diganti apanya? Tinggal diganti materinya saja gitu kan. Tinggal diganti materi. Jadi di situ saya sudah buatnya ada tugas guru, ada tugas siapa? Siswa. Nah, tinggal diikuti saja. Tinggal disesuaikan dengan materi dan masalahnya. Kalau proyek, aktivitasnya aktivitas kan begini Bapak dan Ibu. Kalau masalah itu aktivitas head. Problem based learning itu aktivitas head. Ya. Kalau proyek itu aktivitas hand. Ya. Kalau misalnya refleksi itu aktivitas heart. Nah, kan gitu. Jadi head, hand, heart. Anak-anak harus diajak 3 itu semua. Aktivitas head, kepalanya dengan problem based learning. Aktivitas hand, tangannya, perigel, kreatif gitu kan. Itu aktivitas project.
Lalu refleksi, membangun kesadaran diri, metakognitif, pengetahuannya itu aktivitas heart. Nah, 3 gabungan itu harus muncul di dalam kegiatan pembelajaran. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Aisyah, poin-poinnya saya kira betul dan itu harus diadopsi, diakomodir, bermanfaat untuk melengkapi modul Bapak dan Ibu akan supaya lebih baik. Dan memang sekarang saya lihat tugas saya agak sedikit ringan karena biasanya saya memandu per poin, Mas Rizal. Memandu per poin, ya, memandu per poin dari isi identitas apa dari mana, gitu kan. Lalu profil pelajar Pancasilanya dari mana, lalu kemudian ISRO-nya dari mana, lalu kemudian CP-nya dari mana, TP-nya dari mana, ATP, metakognitif, pertanyaan pemantik seperti apa, gitu kan, materi inti seperti apa, dan seterusnya sampai ke bawah. Tapi memang itu bekerjanya langsung, gitu kan. Nah, jadi saya sih agak ringan sekarang karena saya lihat semuanya sudah oke lah. Sudah oke, Bu Iis, Ibu Ika, sudah oke semua, ya. Tinggal nanti ya yang pretelan-pretelan, berarti tinggal gambar gitu ya. Ya dibuat ketika kita membaca modul kita itu senyum-senyum gitu kan, karena ada hal yang menarik. Jangan huruf saja gitu kan, narasi saja nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Jadi harus ada seni-seninya. Seni-seninya yang misalnya meme-meme lucu masukkan gitu kan. Gitu. Lalu kemudian ilustrasi-ilustrasi lucu masukkan. Nah, sehingga kemudian akan menambah eye catching serta honey catching ya, dari modul kita. Jadi modul kita itu kalau dilihat itu indah gitu kan dan lucu kalau dia. Oke itu ya. Oke saya kira itu ya. Yang karena 15 menit lagi saya tadi kontraknya di GMAT ini sebentar lagi berakhir ya. Saya kira itu. Tapi kalau ada yang perlu diklarifikasi, Mas Rizal dan teman-teman silakan. Apa lagi? Tidak ada. Monggo, WIS. Monggo, gimana? Terima kasih Pak Dokter. Saya masih bertanya-tanya tentang LK yang saya buat Pak Dokter. Untuk untuk modul 1 kan saya buat PBL Pak Dokter. Kita saya materinya PBL itu tentang head menurut fikih itu yang PBL. Nah, untuk yang keduanya itu modul ajar yang keduanya pakai instruksinya pakai PJBL. Itu tentang tanda-tanda fikih menurut biologi. Nah, kalau misalnya untuk PJBL saya buat anak-anak bikin kreativitas peta konsep seperti itu di karton, bikin penjabaran-penjabaran kayak gitu, masuknya ke PJBL apa ke PBL Pak Haji? Ya saya kira di situ ada aktivitas handnya enggak, ada anak menggunting. Iya, anak menggunting kertas-kertas ditempel ini karton. Itu pentingnya di situ. Itu bedanya di situ, nggak apa-apa. Ya, jadi ada kegiatan hand di situ, ada aktivitas hand, anak menggunting, lalu kemudian anak menempel gitu kan, lalu kemudian menjadi produk. Ya saya kira itu sudah project. Boleh ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Yang penting ukurannya ada keterlibatan hand nggak di situ. Betul bahwa PBL juga menulis, tetapi menulis di situ kan menulis menjabarkan proses kognitif, beda gitu kan. Kalau menulis problem based learning, misalnya menulis rumusan masalah, itu penjabaran proses kognitif. Tetapi kalau misalnya menggunting, membuat sesuatu, itu penjabaran proses inovatif yang memang fokusnya hand. Dan itu project. Ya, project. Saya kira begitu ya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Sami-sami. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Semoga sehat semua ya. Amin. Bu Tika sehat, Bu Tika? Alhamdulillah sehat. Agak kesulitan sedikit. Oh gitu. Wah ini karena banyak yang mabuk lokakarya juga sih saya dengar itu. Iya benar Pak Dokter. Banyak yang mabuk lokakarya karena tugasnya itu numpuknya masalah gitu. Bu Aam gimana Bu Aam? Sehat Bu Aam? Iya Pak. Ibu Haniri ya Pak. Ibu Haniri. Ya, Aam ada itu nama suami itunya apa? Anak-anak bikin itunya tuh Pak.
bikin akunnya. Malah saya begini, Bu, Haniri Ya. itu saya duga laki-laki. Iya. Iya. Oh, Iya, ini pemberian orang tua ini Pak, orang tua jadul kalau saya. oh, Jadinya enggak. antik Pak. Ibu hebat. Ya, tugas-tugasnya juga Ibu bagus ya. Iya. Bagus. Terus semangatnya ya. Insya Allah Pak. Ya. Insya Allah. Jangan kecil hati Bu AA, Bu Haniri ya. Bu Haniri. Mohon maaf, saya duga itu Bu Haniri itu laki-laki karena Iya. Iya, memang banyak yang menduga begitu Pak, tapi tidak tapi apa-apa. bukan saya saja ya Bu ya. Iya, siap Pak, siap. Ya, oke. Makasih Bu Haniri. Terima kasih, Pak. Semangat. Ya, semangat. Ya, insya Allah. Kemudian ada LK8 juga tentang penilaian itu yang belum ya, di telatennya saja. Bu Masama juga belum ya. Ya, Bu Masama. Mana Bu Masama? Ada nggak Bu Masama? Ada ya Bu Masama ya? Belum join Pak, belum join. Oh, belum join. Bu Masama, Bu. Ya, biasanya ada yang Bu Jaina. Bu Jaina ada nggak Bu Jaina? Nah, tidak ada ya. Oke. Sama teman-temannya dikasih semangat saja lah. Kasih semangat biar gitu. Yang penting jangan stres. Nanti kalau misalnya tiba-tiba habis loka karya sakit, wah repot. Gitu. Ya, harus bahagia semuanya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Terima kasih atas kesediaannya mengikuti program ini dan join untuk sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tetap semangat. Semoga Bapak dan Ibu diberi kemudahan. Amin. Kemudian diberkahi. Kemudian juga yang paling penting adalah selalu siap dan punya inisiatif untuk melakukan tugas dengan baik. Tetapi juga jangan lupa kewajiban-kewajiban Bapak Ibu semua yang utama ya dalam keluarga, di masyarakat, di sekolah. Itu juga tidak boleh ditinggalkan. Karena dari mereka lah sebenarnya kita itu menjadi peserta PPG. Tanpa sekolah, tanpa keluarga, tanpa masyarakat, kita tidak mungkin menjadi peserta PPG. Sebab itu memang itu tidak boleh diabaikan. Baik, mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, Bu ya. Mangga Bapak, terima kasih Pak. Oh, amin, amin.